Namanya Hasan. Ia adalah santri dari sebuah pondok pesantren terpandang di Jawa Tengah. Berasal dari keluarga sederhana di pelosok desa, Hasan dikenal sebagai santri yang cerdas, tawadhu, dan selalu rajin mengaji. Sudah 5 tahun ia menimba ilmu di pesantren itu, yang diasuh oleh seorang ulama besar, Kiai Haji Maruf. Suatu sore, ketika hujan gerimis membasahi halaman pesantren, Hasan duduk sendirian di serambi masjid, menyimak kitab kuning yang mulai usang. Dari kejauhan, terdengar suara lembut lantunan ayat Al-Quran. Suara itu milik Aisyah, putri Kiai Maruf. Gadis itu adalah cahaya bagi setiap sudut pesantren. Lemah lembut, cerdas, dan rendah hati. Hasan tak pernah berniat jatuh cinta. Tapi perasaan itu datang seperti hujan bulan Syaban. Tenang, tapi tak terbendung. Ia mencoba menolak, mencoba mengubur perasaan itu dalam-dalam di balik doa-doa malamnya. Tapi setiap kali melihat Aisyah lewat membawa buku tafsir atau mengajar anak-anak kecil mengaji, hatinya bergetar. Ya Allah, gumamnya, jika ini ujian, kuatkan aku. Hasan tahu batasnya. Ia hanya santri biasa. Sementara Aisyah adalah putri dari seorang kiai besar, calon istri para ustaz, bahkan mungkin pejabat. Tidak ada tempat untuk seorang anak petani dalam daftar calon menantu seorang kiai. Suatu malam, Hasan memberanikan diri mengutarakan isi hatinya kepada gurunya, Ustaz Homar, yang sudah ia anggap sebagai orang tua sendiri. Aku takut, Ustaz, tapi aku ingin jujur. Aku jatuh cinta kepada Aisyah. Ustaz Homar menatap Hasan dalam-dalam. Cinta itu fitrah, Hasan. Tapi jalan cinta seorang santri bukan seperti jalan cinta orang biasa. Kau harus siap dengan segala kemungkinannya. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Aisyah dilamar oleh seorang ustaz muda dari pesantren lain, anak seorang kiai besar juga, calon penerus pesantren. Seluruh pondok dipenuhi doa dan senyum. Tapi Hasan hanya diam di kamar, membaca Al-Madhurat dengan suara lirih, menahan air mata. Pada malam akad, Hasan duduk di belakang. 10 tahun berlalu. Hasan kini telah menjadi seorang ustaz muda yang cukup dikenal. Setelah menyelesaikan pendidikannya di beberapa pesantren dan sempat menimba ilmu di Timur Tengah, ia kembali ke Indonesia dan mendirikan sebuah pesantren kecil di kampungnya. Namanya Pondok Al-Fat, sebuah tempat sederhana, namun penuh dengan semangat ilmu dan pengabdian. Hasan tak pernah menikah. Bukan karena tak ada yang datang melamar, justru sebaliknya, beberapa keluarga kiai menawarkan putri mereka. Tapi Hasan selalu menolak dengan halus. Bukan karena ia masih menyimpan cinta masa lalu, melainkan karena ia belum menemukan seseorang yang membuatnya merasa tenang, sebagaimana ia pernah merasakannya dalam diam bersama Aisyah dulu. Hingga pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, sebuah undangan datang ke pesantrennya. Tertulis, pengajian akbar Haul KH, Maruf kelima, serta peluncuran pesantren putri, Nur Aisyah. Hasan membaca nama itu perlahan. Nur Aisyah. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Entah kenapa, ia pun memutuskan untuk datang ke acara tersebut. Bukan sekadar untuk mengenang sang kiai, tetapi juga karena ada sebuah lembar yang belum selesai dalam hidupnya. Hari itu, pesantren tempat dulu ia belajar kembali menyambut kehadirannya. Bangunan sudah banyak berubah, lebih megah, namun suasana keilmuan tetap sama. Di antara kerumunan jamaah, Hasan duduk di saf depan, mengenakan jubah putih dan sorban sederhana. Saat acara peluncuran pesantren putri dimulai, seorang wanita berdiri di atas mimbar. Jilbab lebarnya anggun, suaranya tenang, penuh hikmah. Ia adalah Aisyah. Hasan nyaris tak mengenalinya. Wajahnya lebih dewasa, lebih teduh. Tak ada lagi gadis yang dulu sering ia lihat lewat membawa buku tafsir. Yang berdiri di hadapannya kini adalah seorang ibu, guru, dan pemimpin. Namun yang paling mengejutkan bagi Hasan bukanlah keberhasilannya mendirikan pesantren, tetapi sebuah kalimat yang keluar dari lisan Aisyah di tengah ceramahnya. Saya mendirikan P.